Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Lanjutkan masih pembahasan tentang hamzah pada kata inna, di mana kita sudah membahas tentang kondisi di mana kita baca hamzahnya dengan fathah dan kapan kita baca hamzahnya dengan kasroh. Di bait ke-181 dan 182 di halaman 204 hingga 205 kita akan baca keadaan di mana kita boleh membaca dengan dua cara baca untuk hamzah pada kata inna. Boleh kita baca inna, boleh kita baca anna. Yang ringkasnya di sini ada 4 kondisi ataupun 4 keadaan di mana kita boleh baca inna, boleh pula kita baca anna. Kondisi yang pertama adalah ketika dia terletak setelah idza fujaiyah. Kita berikan ringkasan dulu. Kondisi yang pertama adalah ketika dia itu inna terletak setelah idza fujaiyah, yaitu kata idza yang artinya tiba-tiba. Maka apabila ada inna terletak setelah idza fujaiyah, maka boleh kita baca inna, boleh kita baca anna. Kemudian yang kedua adalah apabila dia terletak setelah qasam, setelah sumpah, dan sumpah ini tidak mengandung lam ibtida, maka sumpahnya ataupun qasamnya itu menggunakan fiil, kemudian setelahnya tidak ada lam ibtida, maka setelah sumpah maka boleh kita baca inna ataupun kita baca anna. Kemudian yang ketiga adalah apabila ada inna terletak setelah fa jazaiyah, yaitu fa yang dia mengawali jawab syarat. Kemudian yang kondisi yang keempat adalah ketika dia terletak pada khobar, dia berkedudukan sebagai khobar, yang mana sifat khobarnya ini adalah merupakan kandungan makna dari mubtada'nya. Nah, ini sudah pernah kita bahas di bab al-ibtida. Nah, di jenis-jenis khobar, ada khobar yang dia merupakan makna mubtada'. Untuk khobar yang jenis ini tidak perlu robit dan seterusnya. Nah, apabila terdapat inna dan inna isim dan khobarnya, dan dia kita letakkan sebagai khobar dan dengan jenis khobar, khobarnya ini memiliki makna mubtada, semakna dengan mubtada, maka hamzah pada inna boleh kita baca inna, boleh kita baca anna. Maka itu adalah ringkasan dari apa yang nanti akan disampaikan oleh pensyarah di sini untuk 4 kondisi di mana kita boleh membaca hamzah inna dengan fathah ataupun kasrah. Sekarang kita baca apa yang disampaikan oleh Ibnu Malik di bait syairnya dan juga pensyarah di penjelasan beliau. Ibnu Malik mengatakan ba'da idza fuja'atin. Ketika terletak setelah idza fuja'ah, yaitu idza fujaiyah, yaitu kata idza yang artinya adalah tiba-tiba. Au qasami, atau terletak setelah qasam. La lama ba'dahu, yang tidak ada lam ibtida yang terletak setelahnya. Biwajhaini, dengan 2 cara baca, yaitu membaca kasrah ataupun fathah untuk hamzah inna, numia, ini dinisbatkan. Nah, dinisbatkan dalam 2 kondisi ini, dinisbatkan 2 cara baca untuk hamzah inna. Ma'a, selain itu juga ketika tilwi fa al-jaza, ketika dia terletak setelah fa jazaiyah, itu fa yang mendahului jawab syarat pada uslub syarat. Wada, dan demikian pula yatoridu diberlakukan finahwi untuk kalimat semisal khairul qauli, sebaik-baik perkataan adalah inni ahmadu, sesungguhnya aku memuji. Maka di sini mengisyaratkan ada 4 kondisi di mana kita boleh membaca hamzah inna dengan fathah ataupun kasrah. Yang pertama adalah tadi dikatakan oleh Ibnu Malik, ba'da idza fuja'ah, apabila dia terletak setelah idza fujaiyah, yaitu idza yang artinya tiba-tiba. Kemudian kondisi yang kedua adalah qasami lala ma ba'dah, ketika dia terletak setelah qasam,
Dan qasamnya di sini menggunakan fiil. Fiil, kata-kata kerja yang menggunakan yang menunjukkan makna bersumpah. Kemudian dalam uslub qasam ini tidak disebutkan lam ibtida. Maka untuk hamzah pada ini boleh dibaca dengan dua cara baca. Kemudian yang ketiga adalah tilwi fal jaza. Ya, ketika dia terletak setelah fa jazaiyah. Ya, yaitu fa yang mendahului jawab syarat. Kemudian ya, fi nahwi yang keempat, fi nahwi khairul qauli ini Ahmad. Maka contoh kalimat khairul qauli ini Ahmad ini mengisyaratkan jumlah ismiyah di mana khobarnya ini merupakan khobar yang memiliki makna mubtada. Maka pada kalimat khairul qauli ini Ahmad, ya, sebaik-baik perkataan. Ya, apa perkataan itu? Ini Ahmadu, sesungguhnya aku memuji. Maka kata khair di sini adalah mubtada, kemudian al-qaul ini adalah mudhaf ilaih dari kata khair, kemudian ini Ahmadu, ini satu kesatuannya sebagai khobar. Dan ini Ahmadu itu pada hakikatnya adalah kandungan makna khairul qaul. Sebaik-baik perkataan. Apa sebaik-baik perkataan itu? Ini Ahmadu, sesungguhnya aku memuji. Maka ini merupakan jumlah ismiyah dengan khobar, jenis khobar yang dia memiliki makna mubtada. Dia merupakan kandungan makna dari mubtada. Maka untuk khobar yang jenis ini tidak perlu robit, dan sekaligus di sini dibahas oleh Ibnu Malik bahwasanya dalam kondisi ini ketika ini inna isim dan khobarnya kita dudukkan sebagai khobar dengan khobar jenis ini, maka hamzah pada kata inna boleh dibaca inna, boleh dibaca anna, boleh dibaca kasrah, boleh dibaca fathah. Itu adalah 4 kondisi yang disampaikan oleh Ibnu Malik untuk masalah ini. Pensarah mengatakan fi hadhil abiyati, maka dalam bait-bait ini zakara Ibnu Malik menyebutkan al-halata asalisata, keadaan yang ketiga, min ahwali hamzati inna, dari keadaan-keadaan hamzah inna. Wahia yaitu jawazu al-wajhaini, bolehnya menerapkan al-wajhain, dua cara baca, yaitu al-fathhi wal kasri, yaitu boleh kita baca fathah, boleh kita baca kasrah pada hamzah innanya. Wa dzakara arba'ata mawadi'a, dan kemudian beliau sebutkan 4 kondisi. Al-awwalu, kondisi yang pertama adalah idza waqa'at inna ba'da idza al-fujaiyati. Apabila ada kata inna yang terletak setelah kata idza, dan idzanya di sini adalah idza fujaiyah, idza yang maknanya adalah tiba-tiba. Wahia adalatu alal musfajaati, yaitu kata idza yang menunjukkan atas mufajaah, terjadinya sesuatu secara tiba-tiba. Bimakna, dengan makna annama ba'daha, bahwasanya ma ba'daha, bagian kalimat yang terletak setelah idza fujaiyah tadi, yahdutsu ba'da wujudi ma qablaha, ya, itu akan terjadi setelah terjadinya bagian kalimat yang terletak sebelum idza fujaiyah baghtatan, secara tiba-tiba, wa faja'atan, dan secara tiba-tiba, ya, serta merta dan tiba-tiba. Ya, intinya di sini ya, idza fujaiyah adalah menunjukkan makna tiba-tiba, terjadi secara serta merta dan tiba-tiba. Dan idza fujaiyah ini wahia harfun au dzarfun, dia bisa kita statuskan sebagai huruf, ya, juga bisa kita anggap sebagai dzaraf. Kalau dzaraf berarti isim. Ya, berarti ada 2 pandangan dalam hal ini, apakah idza fujaiyah itu adalah huruf ataukah isim. Maka satu pandangan menganggap bahwasanya idza fujaiyah itu adalah huruf. Nah, kemudian pandangan yang lain menganggap bahwasanya idza fujaiyah itu adalah isim, lebih tepatnya adalah dzaraf. Nah, kenapa kok dimasukkan dalam dzaraf? Karena dia menunjukkan waktu, idza tiba-tiba. Nah, menunjukkan waktu yang terjadi secara tiba-tiba. Misal dzalik, contoh hal tersebut adalah, ya, contoh untuk kasus ini adalah kharajtu, ya, saya keluar, fa idza inna dhaifa hadirun. Nah,
Kemudian tiba-tiba tamunya hadir. Maka di sini kata idanya di sini adalah ida yang maknanya adalah tiba-tiba. Fakasrul hamzati ala anna inna ma'mulaiha jumlatan musta'nifatan. Maka kita boleh baca kasrah untuk hamzah pada kata inna, yaitu pada inna dhaifa hadirun ala anna inna wa ma'mulaiha. Dengan kita anggap inna dan dua ma'mulnya, yaitu isim inna dan khobar inna, satu kesatuannya, kita anggap sebagai jumlatun musta'nifatun, sebagai jumlah musta'nifah. Nah, dianggap sebagai kalimat yang baru, bahasa mudahnya demikian. Jadi pada kharajtu fa'idha inna dhaifa hadirun, maka kita anggap bahwasanya inna dhaifa hadirun ini adalah kalimat sendiri. Dia kalimat sendiri. Yang dikatakan oleh Pensaro di sini jumlah musta'nifah. Fatakunu ida, sehingga kata ida di sini harfan. Kita statuskan sebagai huruf, la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, tidak ada kedudukan di dalam i'rab, dia tidak punya kedudukan apapun di dalam i'rab. Jadi komentari oleh Pensaro di sini wahada aisaru. Dan ini merupakan pilihan i'rab yang paling mudah. Ini adalah pilihan i'rab yang aisar, lebih mudah atau paling mudah. Kemudian wa fathul hamzati, dan boleh pula kita fathah hamzah pada inna dhaifa hadirun. Kita baca anna dhaifa hadirun ala anna wasillataha masdarun. Dengan kita anggap bahwasanya anna dan silahnya, maksud silah di sini adalah isim ana dan khobar ana. Ya, kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lewat bahwasanya anna, isim dan khobarnya itu merupakan di antara susunan masdar muawwal. Di antara susunan masdar muawwal. Dan sebagian ulama mengistilahkan untuk anna, isim dan khobarnya, isim dan khobar anna itu diistilahkan dengan silah. Silah untuk anna. Maka di sini dibahasakan oleh Pensarah dengan wasilataha. Karena menganggap ana dan silahnya, yaitu isim ana dan khobar ana, masdarun. Ini kita statuskan sebagai masdar, yaitu masdar muawwal. Kita baca hamzah untuk innanya, kita baca anna, dengan kita anggap bahwasanya antara anna, isim dan khobarnya ini kita anggap dia susunan masdar muawwal. Wahwa mubtada'un, dan dia kita dudukkan sebagai mubtada. Ya, masdar muawwal tersebut kita dudukkan sebagai mubtada. Khobaruhu idza al-fujaiyati. Nah, sedangkan khobarnya yang kita anggap sebagai khobar itu adalah idza fujaiyahnya. Bi'tibari, dengan kita anggap annaha dzarfun. Idza fujaiyahnya ini sebagai dzarf. Nah, jadi anna, isim dan khobarnya satu kesatuannya itu adalah mubtada. Kemudian khobarnya berupa dzaraf, yaitu idza fujaiyah. Jadi susunannya adalah khobar dulu baru mubtada. Ya, khobar muqaddam yaitu idza fujaiyahnya. Kemudian setelahnya baru muncul mubtada muakhar, yaitu susunan yang terdiri dari masdar muawwal, anna, isim dan khobar. Nah, kalau kita anggap bahwasanya anna, isim dan khobarnya ini adalah masdar muawwal, ya, tentunya masdar muawwal ini bisa kita takwil, bisa kita kembalikan ke masdar sharih. Apa takwil ke masdar sharih dari contoh kalimat tadi, annad dhaifa hadirun? Ya, takwilnya apa kalau dikembalikan ke masdar sharih itu menjadi apa? Maka Pensarah mengatakan wa takdiru, dan kalimat asalnya adalah kharajtu, saya keluar, faida hudurud dhaifi. Faida kemudian tiba-tiba hudurud dhaifi. Ya, terjemah bebas kita, tamu itu hadir. Ya, kalau mau diterjemahkan secara harfiah, faida kemudian ida tiba-tiba hudurud dhaifi, kehadiran tamu. Ya, tiba-tiba kehadiran tamu. Maksudnya apa?
kehadiran tamu itu terjadi. Nah, saya keluar, kemudian tiba-tiba kehadiran tamu itu terjadi. Maka kita fokuskan pada faidah hudurud dhaifi. Maka di sini idanya di sini dianggap dhorof. Idanya dianggap dhorof. Dan dia kita dudukkan sebagai khobar muqaddam. Sedangkan hudurud dhaifi yang ini merupakan takwilan dari masdar muawwal. Annad dhaifa hadirun. Nah, ini kita dudukkan sebagai mubtada muakhar. Nah, kemudian dibahas lagi secara spesifik oleh pensarah. Maksudnya adalah fafil hadrati hudurud dhaifi. Kemudian fil hadroh, ya, ketika itu ya, hudurud dhaifi, tamu itu datang. Tiba-tiba ketika itu tamu itu datang. Ya, maka ida di sini kemudian disyarah lagi oleh penulis, maksud ida fujaiyah di sini adalah fil hadroh. Nah, seketika itu ya, hudurud dhaifi, tamu itu dah datang. Ya, ini adalah pilihan i'rab yang kedua. Ya, pilihan i'rab yang kedua untuk ya, apabila kita baca dengan anna. Ya, kalau yang pertama tadi ya, pilihan i'rab untuk inna, ya, inna dhaifa hadirun. Ya, ringkasnya di sini dianggap jumlah istinafiyah. Kemudian cara baca yang kedua dengan anna, pilihan i'rab yang pertama adalah dengan kita anggap bahwasanya anna isim dan khabarnya ini adalah masdar muawwal, dia kita dudukkan sebagai mubtada dalam potongan faida anna dhaifa hadirun. Kemudian kata idanya ini kita anggap dhorof, kita dudukkan sebagai khobar muqaddam. Kemudian pilihan yang lain, ya, pilihan i'rab yang lain adalah sebagaimana disampaikan oleh ya, pensarah di bawahnya. Wa yajuzu an yakuna al-khabaru mahdhufan. Pilihan i'rab yang lain adalah yajuzu boleh an yakuna al-khabaru mahdhufan. Kita anggap khabarnya ini mahdhuf. Wa takunu idza harfan. Kemudian kita statuskan kata idza di sini dia sebagai huruf. Wa takdiru dan kalimat lengkapnya atau kalimat asalnya adalah fa idza hudurud dhaifi maujudun. Kemudian idza tiba-tiba hudurud dhaifi, kehadiran tamu itu maujudun, ya, terjadi, ya ada, terjadi. Nah, maka di sini ringkasnya adalah pilihan i'rab yang lain dengan kita anggap idanya di sini adalah sebagai huruf, sehingga siapakah khobar dari masdar muawwal yang kita dudukkan sebagai mubtada yaitu pada anna dhaifa hadirun. Nah, ini kan kita tadi sudah dudukkan sebagai mubtada, ini khobarnya siapa? Nah, karena idanya kita anggap sebagai huruf. Nah, maka jawaban dari pensarah di sini adalah kita anggap khobarnya mahdhuf. Nah, kalau dimunculkan munculnya adalah ya, maujudun, kata maujudun. Maka ini adalah pilihan-pilihan i'rab ataupun cara-cara mengi'rab ya, untuk kondisi yang pertama, yaitu ketika innanya terletak setelah fa fujaiyah, setelah idza fujaiyah. Ya, apabila innanya terletak setelah idza fujaiyah. Yang pertama adalah apabila kita baca inna, maka kita anggap bahwasanya ya, inna isim dan khobarnya yang terletak setelah idza fujaiyah itu adalah jumlah istinafiyah. Ya, dia dianggap kalimat tersendiri. Ya, dianggap kalimat tersendiri, ya, terputus hubungannya secara i'rab. Terputus hubungannya secara i'rab, bukan secara makna ya. Kalau secara makna mungkin masih memiliki hubungan dengan bagian kalimat sebelumnya. Tapi secara i'rab, ya, dianggap terputus hubungannya dari kata-kata sebelumnya ataupun bagian kalimat sebelumnya. Itu pilihan yang pertama. Kita baca inna. Kemudian pilihan yang kedua, bagaimana kalau kita baca anna? Maka ada dua pilihan i'rab. Yang pertama adalah dengan kita anggap anna isim dan khobarnya dia sebagai masdar muawwal. Kita anggap dia sebagai masdar muawwal. Kita dudukkan sebagai mubtada
muakhar. Kemudian kata idanya di sini, idza fujaiyahnya kita anggap dia sebagai dzaraf. Nah, kalau dzaraf berarti dia isim dan kita dudukkan sebagai khobar muqaddam. Kemudian pilihan i'rab yang kedua adalah dengan kita anggap bahwasanya anna isim dan khobarnya itu adalah masdar muawwal, kita dudukkan sebagai mubtada muakhar. Kita dudukkan sebagai mubtada. Kemudian idanya kita anggap sebagai huruf. Kemudian kita anggap khobarnya mahdhuf. Khobarnya mahdhuf. Khobar dari masdar muawwalnya itu adalah khobar dari masdar muawwal yang kita anggap sebagai mubtada itu di mahdhuf. Tadi disampaikan oleh pensyarah kalau mau dimunculkan ya nanti munculnya kata maujudun. Fa idza hudurud dhaifi maujudun. Maka ini adalah kondisi yang pertama dan juga pilihan-pilihan cara mengi'rabnya bagaimana. Itu untuk kondisi di mana kata innanya ini terletak setelah idza fujaiyah. Jadi minimal yang perlu kita tangkap dari penjelasan pensyarah di sini adalah yang pertama adalah kalau terletak setelah idza fujaiyah maka apabila ada inna boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Minimal itu. Kemudian setelah itu baru kita dalami. Ini kalau diandaikan kita boleh baca inna, ini penjelasan i'rabnya bagaimana, kalau dibaca anna penjelasan i'rabnya bagaimana. Tapi jangan sampai poin yang penting malah kita lupakan. Jadi poin penting kita tangkap dulu, pegang dulu, ini dalam kondisi ini boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Kemudian keadaan yang kedua asani. Asani keadaan yang kedua, kondisi yang kedua adalah idza waqa'at inna jawab qasamin. Ketika kata innanya, yaitu inna isim dan khobarnya atau anna isim dan khobarnya, kita dudukkan sebagai jawab qasam. Yang tadi disampaikan oleh Ibnu Malik, dengan beliau katakan au qasami la lama ba'da, atau dia terletak setelah qasam, di mana dalam uslub qasam tersebut tidak ada lamul ibtida'nya. Maka disampaikan secara lebih detail oleh pensyarah di sini dengan beliau bahasakan dengan apabila inna isim dan khobarnya ataupun anna isim dan khobarnya terletak setelah jawab qasam. Dia kita dudukkan sebagai jawab qasam. Bisarti an yuzkara fi'lul qasami. Namun dengan syarat fi'il qasamnya disebutkan. Atau dengan kata lain menggunakan uslub qasam, menggunakan uslub fi'il. Uslub qasamnya menggunakan sighah fi'il. Syaratnya adalah fi'il qasamnya disebutkan. Atau bahasa mudahnya, ini uslub qasamnya adalah bersumpah dengan menggunakan fi'il, kata kerja. Wala tuzkaru allamu fi khabariha. Dan tidak disebutkan lam ibtida pada khobarnya. Yaitu pada khobar inna atau pada khobar ananya tidak ada lam ibtida. Nahu contohnya adalah dalam kalimat ahlifu, saya bersumpah, inna samaratal ilmi al-amalu. Saya bersumpah bahwasanya buah dari ilmu itu adalah amal. Maka di sini kalimatnya adalah kalimat yang menunjukkan qasam, sumpah. Dan di sini sumpahnya menggunakan fi'il yaitu ahlifu. Kemudian jawab qasamnya adalah berupa inna isim dan khobarnya. Yaitu inna samaratal ilmi al-amalu. Maka ini sebagai jawab qasam. Dan khobar inna pada inna samaratal ilmi al-amalu itu tidak ada lam ibtida'nya. Jadi pada kata al-amalu di sini tidak disebutkan lam ibtida'. Maka dalam kondisi ini terpenuhi syarat untuk kata innanya boleh kita baca kasrah ataupun kita baca fathah, inna ataupun anna. Nah, sekarang kita akan baca penjelasan dari pensyarah kemungkinan-kemungkinan i'rab dari kondisi ini. Fal kasru, maka boleh kita baca kasrah untuk hamzah inna ala annaha wasmaha wa khabaroha jawabul qasami.
dengan kita anggap bahwasanya dia, yaitu kata inna tersebut, kemudian isim dan khobarnya. Ya, inna isim dan khobarnya kita anggap jawabul qasami, sebagai jawab qasam. Wal fathu, adapun boleh pula kita baca fathah, yaitu kita baca anna, ala annaha wasillataha masdarun. Nah, dengan kita anggap bahwasanya dia, yaitu kata anna, wasillataha. Sekali lagi yang dimaksud dengan silah anna. Ya, silah anna di sini maksudnya adalah isim anna dan khobar anna. Bahwasanya anna isim dan khobarnya masdarun, dia merupakan masdar, yaitu masdar muawwal, mansubun, dan di sini kita anggap mansub binas'il khafidi. Dia kita anggap mansub gara-gara kita hilangkan al-khafidi. Al-khafidi alat pemajrurnya. Sabda masaddal jawabi. Dia kita anggap sebagai pengganti dari jawab qasam. Ya, maka di sini kalau kita baca anna, maka anna isim dan khobarnya tentunya dia merupakan susunan masdar muawwal. Terus kita i'rab bagaimana? Maka disampaikan oleh penasarah ini dianggap mansub. Mansubnya kenapa? Binas il khafid. Karena kita gugurkan, kita tiadakan, kita hilangkan khafid alat pemajrur. Kita hilangkan huruf pemajrurnya. Ya, ada kondisi-kondisi di mana huruf jar dihilangkan, kemudian isim tersebut ya, jadi mansub. Dan ini sadda masadal jawabi, ya, kita statuskan sebagai pengganti dari jawab qasam. Wa takdiru, dan kalimat asalnya adalah ahlifu, ya, saya bersumpah ala ya, kaunil amali ya, sama rotal ilmi. Ahlifu, saya bersumpah ala atas. Maka di sini harusnya ada huruf jar ala. Cuman tadi dikatakan oleh pensarah huruf jar alanya ini dihilangkan. Ahlifu ala kaunil amali, saya bersumpah atas status amal itu merupakan buah dari ilmu. Ya, maka di sini kalau kita baca inna, kita anggap inna isim dan khobarnya itu sebagai langsung dialah jawab qasamnya. Nah, dan ini adalah i'rab yang lebih mudah kalau menurut saya. Adapun kalau kita baca anna, maka ini i'rabnya agak muter-muter. Nah, yang pertama kita jadikan dia adalah masdar muawwal. Ya, kemudian kita anggap dia mansub. Mansubnya adalah dengan karena adanya alat pemajrur yang kita hilangkan. Kemudian baru kita statuskan dia sebagai jawab qasam. Yang tadi disampaikan oleh pensarah dengan sadda masadal jawab. Dia sebagai ganti ataupun sebagai penutup. Bahasa kita adalah sebagai, kita dudukkan sebagai jawab qasam. Mudahnya demikian. Ya, intinya sama. Ya, sama-sama kita dudukkan sebagai jawab qasam. Namun tadi cara mengi'rabnya lebih mudah kalau kita baca dengan inna. Langsung kita statuskan sebagai jawab qasam. Ya, kalau kita baca anna, maka ini agak muter-muter cara mengi'rabnya. Baik, kemudian kondisi yang ketiga. Asalisu. Asalisu, keadaan yang ketiga. Idza waqa'at inna, ketika kata inna tersebut waqa'at terletak ba'da fa'il jazai. Setelah fa' jazaiyah. Ai fa' jazaiyah adalah fa' al-waqi'atu fi sadri jawab syarti wa jazaihi. Itu fa' yang terletak di awal jawab syarat. Dan juga dia merupakan jazaihi, ya jaza syarat. Ya, ringkasnya dia adalah fa' yang terletak di bagian jawab syarat, pada uslub syarat. Jadi uslub syarat kalau dalam bahasa kita mungkin adalah bentuk kalimat yang dia mengandung makna jika titik-titik maka titik-titik. Nah, fa' jazaiyah itu adalah yang terletak pada bagian makanya, ya, maka titik-titik. Maka dia adalah fa' jazaiyah atau fa' jawab syarat karena dia mengawali jawab syarat. Contohnya adalah dalam kalimat man yazurni, ya, barang siapa yang mengunjungi saya, barang siapa yang datang ke rumah saya. Ya, mannya di sini adalah man isim syarat. Ya, kalau man isim syarat berarti dia menjazmkan ya, dua fiil. Ya, kalau man dia merupakan isim syarat, maka dia menjazmkan dua fiil mudhari.
Man yazurni, barang siapa yang mengunjungi saya, fa innahu mukramun, maka sesungguhnya dia akan dimuliakan, akan dijamu oleh saya. Maka di sini fi'il mudhari yang terjazmkan adalah yang pertama yazurni, atau sebelumnya kita bahas mannya di sini adalah isim syarat. Di adawat syarat, di statusnya isim syarat. Kemudian pada yazurni ini adalah fi'il syarat, jadi ya fi'il syaratnya. Kemudian jawab syaratnya adalah fa innahu mukramun. Jawab syaratnya adalah fa innahu mukramun. Kemudian fi'il mudhari yang terjazmkan dengan adanya man isim syarat di sini adalah yang pertama adalah kata yazur. Aslinya adalah yazuru. Namun dia karena adanya man syartiyah maka terjazmkan menjadi yazur. Kemudian yang kedua adalah jumlah. Nah, jumlah jawab syarat yaitu fa innahu mukramun. Maka ini dianggap fi mahalli jazmin. Dia mahalnya jazam sebagai jawab syarat. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak senantiasa penjazam dua fi'il mudhari kemudian fi'il mudhari yang terjazmkan itu muncul dua-duanya. Ya, boleh jadi muncul cuma satu, kemudian bagian yang lain yang contohnya di sini sebagai jawab syarat itu tidak berupa fi'il mudhari, tapi berupa jumlah ismiyah. Ya, namun tetap kita anggap satu kesatuan jumlah ismiyah ini ya sebagai jawab syarat kita anggap fi mahalli jazmin. Sehingga i'rabnya adalah sebagaimana tadi kita sampaikan pada fa innahu mukramun, maka satu kesatuannya ini ya, kita anggap sebagai jawab syarat dan dia fi mahalli jazmin, mahalnya jazm. Kenapa kita anggap mahalnya jazm? Ya karena tadi mannya di sini adalah adawat syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Yaitu dia menjazmkan fi'il syarat dan menjazmkan jawab syarat. Nah, di sini fi'il syaratnya sudah terjazmkan dengan jelas yaitu kata yazurni, yazur. Nah, kemudian tinggal menjazmkan jawab syaratnya yaitu fa innahu mukramun. Maka dianggap dia fi mahalli jazmin untuk fa innahu mukramun. Nanti akan kita baca penjelasan dari pensyarah di paragraf berikutnya. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Ya, Rabb kalian menetapkan kepada dirinya adanya ar-rahmah, kasih sayang. Ya, Rabb kalian menetapkan kasih sayang atas dirinya. Annahu bahwasanya man amila minkum su'an bijahala, barang siapa yang di antara kalian amila su'an mengerjakan kejelekan, mengamalkan kejelekan bijahalatin. Kata jahalah di sini itu meskipun secara harfiah dia artinya adalah kebodohan, jahalah bodoh. Cuman maksudnya di sini adalah bukan bodoh dalam artian tidak tahu itu salah, bukan. Karena kita sepakat bahwasanya apabila ada orang yang melakukan kesalahan tapi dia tidak tahu itu adalah kesalahan, maka ini dimaafkan, jelas dimaafkan. Tapi bukan itu yang dibahas dalam ayat ini. Karena dimaksud dengan jahalah di sini bukan artinya bodoh dalam artian tidak tahu, bukan. Tapi jahalah di sini adalah tidak tahu diri. Jahalah di sini adalah tidak tahu diri. Dia tahu bahwasanya itu adalah kesalahan, tapi dia tetap dia langgar. Kalau bahasa kasarnya dalam bahasa kita tidak tahu diri. Tidak sopan, tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan bijahalah di sini. Yang memang di antara penerjemah sering menerjemahkan dengan terjemah hafiah, ya. Karena apa ya? Karena ketidaktahuan atau karena kebodohan. Tapi maksud jahalah di sini adalah tadi dia tahu itu salah, dia tahu itu dosa, namun dia kurang beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tetap berani untuk melanggarnya. Itu adalah bijahalah di sini. Tsumma taba min ba'di, kemudian dia bertobat setelahnya, wa aslaha, kemudian dia melakukan perbaikan, memperbaiki diri, fa annahu ghafurur rahim. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafurun, zat yang Maha Pengampun, rahimun, lagi Maha Penyayang. Ya. Maka yang jadi poin perhatian kita di sini adalah pada man amila minkum su'an bijahalah, ya.
Man amila minkum su'an bijahalah tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa'annahu ghafurur rahim. Jadi pada fa'annahu ghafurur rahim. Barang siapa di antara kalian yang melakukan kesalahan karena jahalah tadi, ya saya tidak terjemahkan jahalah karena kita sudah tahu maksudnya tadi. Tsumma kemudian taba min ba'di, bertobat setelahnya, wa aslaha kemudian melakukan perbaikan diri, fa maka annahu sesungguhnya dia ghafurur rahim. Maka pada poin fa annahu ghafurur rahim ini yang jadi poin perhatian kita. Insyaallah melanjutkan penjelasan beliau, faqara'a Ibnu Amirin wa Asimin, wa qara'a Ibnu Amirin wa Asimun. Di antara ulama qiraah sab'ah yaitu Ibnu Amir dan Asim, bi fathi hamzati inna fi qaulihi fa annahu. Beliau berdua memfathah hamzah inna pada firman Allah fa annahu. Itu fa annahu ghafurur rahim. Wa qara'a baqiyatus sab'ati bi kasriha. Adapun ulama qiraah sab'ah yang lainnya membaca dengan mengkasrohnya, yaitu membaca fa innahu ghafurur rahim. Fal kasru, maka apabila kita baca kasroh, yaitu kita baca fa innahu ghafurur rahim, ala annaha jumlatun. Dengan kita anggap bahwasanya ya innahu ghafurur rahim ini merupakan jumlah fi mahalli jazmin, mahalnya jazam, jawab syarti kita dudukkan sebagai jawab syarat. Nah, ini mudah. I'rab yang ini mudah. Nah, kita anggap innahu ghafurur rahim, satu kesatuannya ini kita anggap sebagai jumlah tersendiri dan kita statuskan sebagai jawab syarat. Nah, dari isim syarat man, ya man amila minkum dan seterusnya. Wal fathu, adapun apabila kita baca fathah, kita baca fa annahu ghafurur rahim, ala ta'wili masdarin, dengan kita anggap anna isim dan khobarnya, nah, ini sebagai masdar mu'awwal, ya terjemah bebas untuk ta'wili masdar, kita terjemahkan dia masdar mu'awwal. Yaqa'u mubtada'an, yang kita dudukkan, yang dia berkedudukan sebagai mubtada'an mubtada'. Li khobarin mahdhufin, adapun khobarnya adalah mahdhuf, dia sebagai mubtada' untuk khobar yang dihapus. Terus apa kalimat asal dari masdar mu'awwal serta khobar yang dihapus tersebut? Wa taqdiru, dan kalimat lengkapnya fil misali, misal kita buat kalimat lengkapnya adalah fal ikramu jazauhu. Maka ikram, maka pemuliaan adalah jazauhu. Ya, ini berarti membicarakan tentang contoh yang kalimat bebas pertama ya, man yazurni fa innahu mukramun. Ini kalau seandainya kita baca fa'annahu mukramun, man yazurni fa'annahu mukramun, maka di sini anna isim dan khobarnya kita anggap sebagai masdar mu'awwal. Kemudian kita dudukkan sebagai mubtada, kemudian khobarnya mahdhuf. Khobarnya mahdhuf. Nah, kalau khobarnya dimunculkan, itu kalimat lengkapnya jadi seperti apa? Maka sebagaimana tadi dikatakan oleh pensyarah, fal ikramu jazauhu. Kalimat lengkapnya adalah man yazurni, barang siapa yang mengunjungi saya, fal ikramu jazauhu. Fal ikramu jazauhu. Maka pemuliaan adalah balasan untuknya. Maka di sini ada kata jazauhu, ya kata ikram di sini, ya ikram di sini dia merupakan takwilan dari masdar mu'awwal annahu mukramun. Jadi annahu mukramun dia kita anggap sebagai masdar mu'awwal. Kita dudukkan sebagai mubtada, dan masdar mu'awwal ini kan kita takwil ke masdar sharih. Nah, jadinya apa? Oh, jadinya ikram. Terus tadi dibilang ada khabar yang mahdhuf. Kalau dimunculkan, munculnya apa? Oh, tadi dimunculkan oleh pensyarah, munculnya adalah kata jazauhu. Fal ikramu jazauhu. Jadi kalimat asalnya adalah man yazurni fal ikramu jazauhu. Barang siapa yang dia mengunjungi saya, maka pemuliaanlah balasan untuknya. Ya, kalau di i'rab ya sama. Man yazurni, mannya ini adalah isim syarat. Kemudian yazurni ini adalah fi'il syarat. Kemudian fal ikramu jazauhu ini adalah jawab syarat. Wa fil ayati, adapun untuk ayat
yang tadi dikutip oleh pensyarah, yaitu di surat Al-An'am 54. Ini takdirnya apa? Kalau kita baca fa'annahu ghafurur rahim, itu i'rabnya bagaimana? Tadi disampaikan bahwasanya i'rabnya adalah dianggap bahwasanya anna isim dan khobarnya dia sebagai masdar muawwal. Kita dudukkan sebagai mubtada. Kemudian khobarnya mahdhuf. Nah, sekarang kalau khobarnya kita munculkan kembali, asal kalimatnya bagaimana? Nah, maka pensyarah mengatakan wafil ayati, dan dalam ayat tadi kalimat asalnya adalah fal ghufranu warahmatu jazauhu. Maka ghufran ampunan, warahmah dan kasih sayang Allah, jazauhu merupakan balasan untuknya. Maka ghufran dan rahmah tadi itu merupakan takwilan dari fa'annahu ghafurur rahim. Jadi annahu ghafurur rahim kemudian dikembalikan ke masdar sharihnya menjadi al-ghufran dan rahmah. Kemudian khobarnya apa? Khobarnya adalah jazauhu. Ternyata ada pilihan i'rab yang lain. Nah, ada 3. Atau yakunu al-masdaru al-mu'awwalu khobaran. Atau boleh pula kita statuskan masdar mu'awwal yang terdiri dari anna, isim, dan khobarnya tersebut kita dudukkan sebagai khobar. Wal mubtada'u mahdhufun, dan mubtada'nya mahdhuf. Kalimat asalnya bagaimana kalau pakai kemungkinan i'rab yang ini, pilihan i'rab yang ini? Kalimat asalnya adalah fajaza'uhu al-ikramu. Maka balasannya adalah al-ikram, pemuliaan. Kemudian wafil ayati, sehingga nanti pada ayat yang di surat Al-An'am 54, kalimat asalnya adalah fajaza'uhu al-ghufranu warahmatu. Maka balasannya adalah ampunan dan rahmat. Ya mungkin sedikit memungkinkan, sedikit membingungkan karena di sini ada variasi yang lumayan banyak untuk i'rabnya. Namun satu poin yang perlu kita sepakati adalah di sini kita statuskan entah itu inna, entah itu anna yang terletak setelah fa jazaiyah, kita statuskan sebagai jawab syarat. Nah, itu sepakat. Jadi mau kita baca inna, mau kita baca anna. Nah, inna isim khobar, anna isim khobarnya, itu dia statusnya adalah sebagai jawab syarat. Nah, ini yang perlu kita pegang. Kemudian kita boleh baca anna, boleh kita baca inna. Kemudian yang kedua, baru ini. Nah, cara mengi'rabnya gimana? Nah, cara mengi'rabnya bagaimana? Tadi saya katakan bahwasanya kalau kita baca inna itu jauh lebih mudah. Nah, karena hanya dengan kita katakan dia adalah jumlah dianggap jumlah yang terpotong dari kata sebelumnya dari sisi i'rab, dan kita anggap dia jumlahnya ini sebagai jawab syarat, selesai. Tapi kalau kita baca dengan anna, maka kita butuh apa? Agak muter-muter. Ya, ini anna isim khobarnya dia masdar muawwal, dan nanti kita dudukkan sebagai apa dalam kalimat tersebut. Kalau mubtada mana khobarnya? Khobarnya mikir, khobarnya mahdhuf. Nah, khobarnya mahdhuf. Kalau mahdhuf itu nanti munculnya apa? Nah, kemudian tadi pilihan yang lain boleh jadi dibalik. Masdar muawwalnya ini sebagai khobar, mubtadanya mahdhuf. Kalau mahdhuf munculnya apa? Nah, dan seterusnya. Nah, maka kalau dari sisi kemudahan, maka ini lebih mudah dengan kita baca inna daripada kita baca anna. Karena kalau kita baca anna pasti nanti muter-muter, karena kita harus katakan dulu ini masdar muawwal, kita dudukkan sebagai apa, nanti takwilnya bagaimana, dan seterusnya. Bagi fatal iman wa fatibidin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah dua kondisi yang bisa kita baca Pak ini, di mana kita boleh membaca inna ataupun anna. Yang pertama adalah ketika dia terletak setelah idza fujaiyah, kemudian yang kedua adalah ketika dia terletak setelah fa jazaiyah atau fa jawab syarat. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di dua kondisi berikutnya. Kita akan baca di pertemuan depan insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik.